Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Oktania dengan NIM 932106119 dari kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemikiran 5 tokoh cendekiawan. Tokoh yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali, sinergi filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil. Filsafat dan agama memang saling terkait satu sama lain karena seorang filosof tentunya harus tetap memperhatikan koridor syariat agama. Salah satu tujuan berfilsafat adalah untuk mengkontekstualisasikan ajaran syariat agama sesuai perkembangan zaman. Imam Al-Ghazali dalam membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin yang memuat kaidah atau prinsip keislaman untuk menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, untuk meminimalisir penyakit-penyakit hati agar dapat menjadi insan kamil. Relevansinya di era kontemporer, ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter. Yang pertama, keteladanan, yakni meneladani tokoh sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. 2. Nasihat. 3. Berkisah atau bercerita tentang kisah-kisah yang menunjukkan nilai-nilai budi pekerti. 4. Drill atau pembiasaan yang baik. Tentunya jika sudah terjadi spontanitas dalam kepribadian kita, maka itulah akhlak kita. Contohnya, ketika kita latah terjatuh, kita seharusnya mengucapkan istighfar atau kalimat thayyibah lainnya, malah bukan berkata yang buruk seperti misuh. Yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah, pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Menurutnya, pendidikan Islam ditegakkan atas fondasi Al-Quran dan hadis yang sekaligus menjadi pemberi arah bagi tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan Islam itu sendiri. Konsep pendidikan menurutnya adalah peserta didik disyaratkan memiliki alat sebagai realisasi pendidikan dengan baik dan memperoleh ilmu pengetahuan yang luas, menguasai secara keseluruhan apa yang dipelajari, selaraskan antara pengetahuan dan amal. Relevansinya di era kontemporer yaitu khususnya di Indonesia yang sudah beberapa tahun ini menggunakan konsep kurikulum K13 atau kurikulum 2013 sebagaimana dimana adanya konsep integrasi keilmuan, yakni adanya ketersinambungan antara materi PAI dengan materi yang ada pada keilmuan lainnya. Contoh, mapel PAI yang diganti menjadi PAI dan budi pekerti. Proses dan evaluasi pembelajaran tidak hanya sekedar meminta peserta didik untuk hanya sekedar mengetahui dan menghafal materi untuk mengasah kemampuan kognitif, namun juga mengasah kompetensi sikap dan psikomotorik. Tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Abduh, Ijtihad dan Modernisasi Pendidikan Islam. Dalam salah satu karyanya di Risalah Tauhid, bahwasanya ketauhidan memang harus didukung dengan fakta-fakta ilmiah agar dapat dimaknai secara utuh serta mampu semakin memperkuat keimanan seorang makhluk kepada Sang Penciptanya dan menunjukkan cara bersikap kepada sesama makhluk. Pemikiran Muhammad Abduh memang seringkali menyuguhkan 4 hal inti muatan kurikulum pendidikan Islam, yakni yang pertama akidah Islam, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak, yang keempat sejarah peradaban manusia. Relevansinya di era kontemporer yaitu semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengkategorisasikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita peserta didik. Contoh, Madrasah Aliyah Kejuruan yang menyuguhkan berbagai ilmu spesifik pada profesi cita-cita peserta didik. Selain itu ada pesantren sains atau Trend Sains di Jombang yang juga menyeimbangkan pendidikan Islam dengan ilmu sains teknologi. Tokoh yang keempat yaitu Mustafa Kemal Atatürk, antara sekularisme Islam dan modernisasi. Mustafa Kemal melihat bahwa pemerintahan Turki Utsmani bukan tipe ideal pemerintahan modern. Sultan berkuasa mutlak dan tidak dibatasi oleh hukum. Tidak ada parlemen yang mengontrol kekuasaan sultan. Selain itu, dalam hubungan dengan Barat atau sekutu, sultan juga tidak berdaya menghadapi kekuatan Barat yang sedikit demi sedikit menguasai kekuasaan Turki. Relevansinya di era kontemporer yaitu sekularasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal sendiri melupakan bahwa HAM setiap warga negaranya untuk melaksanakan aturan agama. Perlu, dan negara Indonesia bukan negara sekular atau negara agama, melainkan negara Indonesia adalah negara yang tidak menjurus ke dalam kedua bentuk tersebut. Pemerintahan dijalankan berdasar UUD 1945 dan Pancasila. Tokoh
Tokoh yang kelima yaitu Fazlur Rahman, membuka pintu ijtihad. Pada masa itu, pemikiran intelektual dan kajian keilmuan Islam mulai menutup diri dari pendahuluan yang bersifat dinamis. Karenanya banyak sekali fatwa yang muncul untuk menutup pintu ijtihad. Dari sinilah Fazlur Rahman mulai menggaungkan bijikannya kembali pintu ijtihad. Beliau melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam akan selalu berkembang dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, bagi Fazlur Rahman sangat perlu adanya istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum yang tentunya bersumber dari dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, kemudian diolah dengan dalil akli dan disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural yang terjadi pada masa dan letak geografis suatu wilayah. Jadi dinamika hukum harus tetap dilaksanakan sebab problematika umat Islam pasti akan semakin meluas dan berkembang. Fazlur Rahman memiliki konsep teori double movement karena ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Pergerakan mundur maksudnya yaitu ketika ada suatu problem yang terjadi pada era kontemporer ini, kemudian menariknya menuju ke belakang pada suatu situasi, kondisi, dan masa dimana ayat Al-Quran yang relevan dengan problem ini dengan mengangkat asbab nuzulnya atau hadis relevan dengan mengangkat asbab urutnya. Pergerakan maju maksudnya yaitu lanjut dari refleksi asbab nuzul ayat Al-Quran atau asbab urut suatu hadis yang relevan tersebut pada problem masa kini. Relevansi di era kontemporer yaitu contohnya relevan teori Fazlur Rahman terkait fitrah atau potensi manusia, salah satunya dengan pemaksimalan pengembangan potensi diri mahasiswa pada pembelajaran di masa pandemi. Saya menggunakan banyak metode pengembangan, salah satunya adalah metode double movement atau gerakan ganda, yaitu aktifnya dosen kepada mahasiswa dan gerakan dari mahasiswa ke dosen. Dalam proses pembelajaran berbasis online, bukan hanya dosen yang harus aktif, mahasiswa memiliki potensi yang beragam. Maka pada pembelajaran daring menjadi kesempatan mahasiswa mengaktualisasikan potensi siswa fitrahnya. Proses pembelajaran tidak hanya sekedar mendengarkan dosen berceramah, tetapi mahasiswa juga secara mandiri aktif memahami, menganalisis, membaca, menulis karya ilmiah, mengadakan eksperimen, menanggapi dan ikut aktif dalam setiap diskusi serta mengembangkan bakat yang dimilikinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.